Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, ini adalah data penyesuaian untuk masuk ke kertas kerja. Maka dari itu, teman-teman perlu lihat pada neraca saldo tabel ini. Lalu ada soalnya, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 9. Soal yang pertama itu teman-teman lihat mengenai penyesuaian barang dagang per 31 Desember 2017 sebesar 20.500.000. Maka dari persediaan barang dagang awal itu di neraca saldo itu persediaan barang dagang itu sebesar 26.500.000. Maka akunnya itu yang pertama itu ikhtisar laba dan rugi, masuknya di kolom debit sebesar 26.500.000. Dan persediaan barang dagang itu akan masuk ke kredit 26.500.000. Lalu pencatatan persediaan barang dagang akhir sebagai berikut. Di soal itu persediaannya itu sebesar 20.500.000. Itu akan masuk di debit akunnya persediaan barang dagang dan ikhtisar laba dan rugi. Ini masuknya di debit dan akun kedua itu akan masuk di kolom kredit. Baik, untuk soal kedua itu yaitu perlengkapan toko yang tersisa sebesar 7.500.000. Maka perhitungan perlengkapan toko yang terpakai selama satu periode akuntansi sebagai berikut. Maka dalam tabel neraca saldo itu perlengkapan toko itu sebesar 2.900.000. Dan itu akan kita kurangkan dengan sisa yang sebesar pada soal itu tersisa 1.500.000. Dan hasilnya itu adalah yang kita kurangkan hasilnya itu adalah 1.400.000. Dan sekali lagi hasil yang kita kurangkan itu 1.400.000. Maka akun dalam perlengkapan toko data penyesuaian itu terdapat beban perlengkapan toko dan perlengkapan toko. Dan beban perlengkapan toko ini masuknya di kolom debit 1.400.000 dan akun kedua perlengkapan toko itu masuknya di kredit 1.400.000. Lalu soal ketiga yaitu perlengkapan kantor yang dipakai sebesar 900.000. Karena terpakai, maka akun itu adalah beban perlengkapan kantor. Nilainya itu masukkan saja di kolom debit itu 900.000. Dan akun kedua itu mengenai perlengkapan kantor yang terpakai berarti akan terkurang, masuknya di kredit. Soal berikut ada nomor 4 yaitu penyusutan peralatan toko ditetapkan 5% per tahun. Itu penyusutan peralatan toko ditetapkan 5%. Beban penyusutan peralatan toko adalah, jadi karena itu ditetapkan 5%, 5% kita kalikan dengan peralatan toko yang ada pada tabel neraca saldo sebesar 6 juta ribu. Maka hasil yang kita kalikan itu 5% kali 6 juta, hasilnya yaitu sebesar 300.000 rupiah. Maka dari itu data penyesuaiannya itu ada akun beban penyusutan peralatan, masuknya di kolom debit 300.000 rupiah. Dan akun kedua di kredit itu ada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 300.000. Berikut soal nomor 5 yaitu penyusutan peralatan kantor ditetapkan 5% per tahun. Maka beban penyusutan peralatan kantor ditetapkan 5%. Beban penyusutan peralatan kantor itu 5% dikalikan dengan peralatan kantor di neraca saldo itu sebesar 5 juta ribu.
Dan ini kita kalikan 5% dikalikan 5 juta ribu, itu hasilnya yaitu 250.000 rupiah. Lalu maka data penyusunnya itu ada akun beban penyusutan peralatan kantor yang akan masuk di kolom debit sebesar 250.000. Lalu akun kedua itu akumulasi penyusutan peralatan kantor, maksudnya di kredit 250.000 rupiah. Lalu soal ke-6 yaitu penyusutan gedung 10% per tahun. Maka penyusutan gedung ditetapkan 10% per tahun. Beban penyusutan gedung adalah, cara hitungnya sama seperti soal sebelumnya, 10% kita kalikan dengan gedung itu di neraca saldo itu sebesar 125 juta ribu rupiah. Lalu ini kita kalikan, hasilnya itu adalah 12.500.000 rupiah. Maka karena beban penyusutan gedung itu adalah data penyusunnya yaitu beban penyusutan gedung di debit 12.500.000 dan akun kedua akumulasi penyusutan gedung di kredit 12.500.000 rupiah juga. Baik, soal ke-7 yaitu penyusutan kendaraan 10% per tahun. Maka penyusutan kendaraannya itu ditetapkan 10% per tahun. Beban penyusutan kendaraan adalah, caranya juga sama seperti sebelumnya, 10% dikalikan dengan kendaraan di neraca saldo itu sebesar 110 juta ribu rupiah. Maka hasilnya ini dikalikan, kita dapat 11 juta ribu rupiah. Lalu pada data penyusunannya ada akun beban penyusutan kendaraan, maksudnya di debit angka ini kita masukkan sebesar 11 juta. Lalu akun kedua akumulasi penyusutan kendaraan di kredit juga 11 juta ribu rupiah. Baik, soal ke-8 bunyinya adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Maka gaji karyawan yang masih harus dibayar menimbulkan utang gaji. Gaji yang terutang yaitu sebesar 1.500.000 di soal, maka akunnya itu saja dituliskan beban gaji, maksudnya di kolom debit bertambah 1.500.000 dan utang gaji itu masuknya di kredit 1.500.000. Lalu soal terakhir nomor 9 yaitu beban asuransi untuk masa 3 tahun yang dibayarkan dari tanggal 1 Oktober 2017. Maka asuransi yang menjadi beban pada tahun 2016 selama 3 bulan dari 1 Oktober sampai 1 Desember 2017 untuk masa 3 tahun. Perhitungan beban itu di asuransi sebagai berikut. Jadi karena dari 1 Oktober ke bulan 31 Desember 2017 itu melewati 3 bulan, maka dalam 3 tahun itu ada 36 bulan. 3/36 dikalikan dengan beban asuransi di neraca saldo sebesar 9 juta ribu rupiah. Maka hasilnya itu kita kalikan, dari 3 dikalikan 9 juta lalu dibagi 36, hasil yang kita dapat yaitu sebesar 750.000 rupiah. Lalu perhitungan asuransi yang tersisa untuk periode akuntansi yang akan datang sebagai berikut. Karena tersisa ini kita hitung karena tadi yang baru dibayar dari Oktober ke Desember 3 bulan. Berarti yang tersisa itu dari 36 bulan itu tersisa yang belum dibayar itu 33 bulan dari 36 bulan. Dikalikan dengan asuransi pada neraca saldo itu beban itu sebesar 9 juta ribu rupiah.
Maka ini kita kalikan saja sama seperti awal cara pertama. 33 dikalikan 9 juta lalu dibagi 36, hasilnya itu adalah 8.250.000 rupiah. Lalu maka dari itu jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Karena tadi adalah hasilnya 8.250.000, maka akun yang diperoleh oleh perhitungan asuransi yaitu asuransi dibayar di muka, masuknya di debit. Dalam 3 tahun itu 8.250.000. Lalu beban asuransi yang masuknya di kredit sebesar 8.250.000 rupiah. Baik, itulah akhir dari data penyesuaiannya dari Saldo Neraca Saldo UD Mandiri 31 Desember 2017.